Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dari Satrian 2, Satrian 1 sama Sawetan 4. Ini khusus ini, yang beda gugus adalah Sawetan 4. Ini jauh dari ujung timur utara ya, timur utara ke selatan. Ini alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan anak kesulitan belajar. Ini adalah pengimbasan Ibu-ibu ya. Ini adalah pengimbasan saya. Saya sekarang ini prosesnya dalam masa mengikuti bimbingan teknis pengenalan anak kesulitan belajar. Ini yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ini nanti hasil dari saya pengimbasan ini saya laporkan ke kementerian. Jadi tidak berhenti hanya di komunitas belajar, tidak. Tapi memang ini salah satu tugas wajib yang harus saya laksanakan, yaitu melaksanakan pengimbasan di komunitas belajar. Itu memang daftar isi yaitu topik pertama anak dengan kesulitan belajar. Yang kedua, konsep kesulitan membaca. Yang ketiga, kesulitan belajar menulis. Yang keempat, anak kesulitan berhitung. Langsung next Bu. Nah, konsep anak dengan kesulitan belajar. Di sini bisa kita lihat Ibu-ibu, anak dengan kesulitan belajar banyak kita temukan di kelas-kelas tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Namun tidak semua guru dan orang tua serta masyarakat paham tentang mereka. Akhirnya mereka sering dinyatakan sebagai anak yang bodoh karena tidak bisa membaca, matematika dan atau menulis. Kadang-kala mereka naik kelas karena alasan guru kelas sudah bosan mengajarkan kepada mereka. Namun mereka tidak bisa juga, akhirnya mereka dinaikkan kelas. Sehingga tidak jarang kita menemukan peserta didik yang duduk di kelas 6 namun belum bisa membaca matematika atau tulisannya tidak dapat terbaca atau gagal dalam dikte. Ini kan sudah kita alami jelas. Di sini kan juga ada, itu sudah ada bukti seperti itu. Nah, ternyata kenapa? Akhirnya apa? Kita harusnya melakukan sebuah analisis. Konsep anak dengan kesulitan belajar selama ini kan betul bahwa pemahaman kita kan seperti itu. Oh, anak sudah di tahun ini nggak bisa. Akhirnya kita naikkan. Ternyata tetap dari tahun ke tahun itu anak itu tetap tidak bisa menulis, ada yang tidak bisa membaca. Dan itu kenapa? Nah, coba next bullet view. Anak dengan kesulitan belajar adalah termasuk ke dalam anak dengan kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Jadi selama ini kalau kita menganggap bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu hanya anak biasanya kan kita berinisiatif, berindikasi kalau anak yang berkebutuhan khusus itu kan anak yang ABK gitu ya. Ternyata bukan. Iya, disabilitas. Ternyata ketika anak mengalami kesulitan membaca, kesulitan berhitung, kesulitan menulis, ternyata juga masuk dalam klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Nah, yang mengalami kesulitan belajar ini biasanya mengalami kesulitan dalam berbahasa, seperti membaca baik, membaca lancar maupun membaca pemahaman sampai membaca kritis. Kesulitan dalam matematika termasuk numerik dan bahasa matematika. Kesulitan dalam menulis, baik menulis huruf sampai dengan mengarang, dan kesulitan dalam menyimak. Ini adalah semuanya adalah kasus global yang selama ini kita alami sebagai guru. Rata-rata kan ini. Ketika anak sudah sulit untuk menulis ataupun membaca, biasanya kalau didikte, biasanya anaknya kan juga kesulitan. Disuruh kita sudah mengajari A, B, C, tapi ketika dia menulis ini bisa ganti. Nah, ini ternyata apa? Itu masuk klasifikasi anak dengan kesulitan belajar dan membutuhkan yang dimaksud dengan kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus. Next Bu. Nah, ini adalah map anak dengan kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar. Ternyata ini secara garis besar ada 4. Yang pertama disleksia atau gangguan
Gangguan belajar spesifik yang sering disertai dengan gangguan membaca. Kemudian disgrafia adalah gangguan belajar spesifik dengan gangguan menulis ekspresi. Kemudian yang ketiga, diskalkulia adalah gangguan belajar spesifik yang disertai dengan kesulitan dalam matematika. Yang keempat, dispasia adalah suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan untuk memproduksi dan memahami bahasa lisan. Dispasia juga dapat menyebabkan gangguan membaca, menulis, dan dalam memberi isyarat tertentu. Nah, selama ini kita katanya, anak nggak bisa membaca, anak tidak bisa menulis, anak tidak bisa berhitung. Ternyata ini ada istilahnya. Kita kan selama ini katanya kan cuma nggak bisa baca. Ternyata ada istilahnya. Setelah ini, ya ini saya mengenal pun baru sekarang ini. Ternyata kalau semuanya itu ada istilah. Cuma kita karena kita belum tahu, ya otomatis kita pahamnya, anak saya belum bisa menulis, anak saya belum bisa membaca. Kemudian penyebab kesulitan belajar. Kesulitan dalam baca atau menulis, kesulitan dalam matematika, miskin dalam memori, kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan dalam mengikuti arah, nomor 6 reading and on. Berarti ketujuh, kecanduan. Yang kedelapan, kesulitan dalam menentukan waktu atau tetap teratur. Memang ini adalah salah satu penyebab umum. Biasanya anak indikator yang kesulitan belajar. Kemudian instrumen identifikasi kesulitan belajar ada observasi, wawancara, dan tes sederhana. Sekarang kita pecah satu-satu. Mari Bu Lutfi. Teknik yang dapat digunakan seperti tadi yang dikatakan adalah observasi. Observasi itu contohnya apa? Di situ ada mengamati dengan cermat tentang kebiasaan anak. Observasi dapat dilakukan melalui partisipatif dan non-partisipatif. Kemudian wawancara dilakukan untuk menguatkan dugaan dari data yang diperoleh melalui observasi. Yang ketiga, melakukan tes sederhana. Dibuat sendiri oleh guru, misalnya untuk mengetahui penyebab perilaku yang dimunculkan individu. Nah, instrumen. Penyusunan instrumen identifikasi untuk anak dengan kesulitan belajar memperhatikan indikator yang umumnya muncul pada karakteristik kesulitan belajar. Ini karakteristiknya ada ini. Kesulitan bahasa. Ini bisa Bapak Ibu pelajari, bisa dilihat bahwa kesulitan bahasa pada membaca, pada kemampuan matematika, mengingat, fokus perhatian, mengikuti petunjuk, koordinasi yang buruk, kesulitan pada konsep berhubungan dengan waktu, dan sebagainya. Ini adalah salah satu indikator dari kesulitan belajar. Nice. Ini adalah contoh observasi. Jadi ketika kita sebelum melakukan pembelajaran, kita melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kesulitan anak dalam belajar. Ini hanya contoh instrumen yang sederhana saja. Jadi bukan yang rumit, itu tidak perlu. Kita bisa menjadikan sebuah garis besar. Contohnya ini membaca, kesulitan identifikasi huruf, mengidentifikasi suara. Jika ini jawabannya banyak yang za, berarti anak itu mengalami kesulitan belajar di bagian membaca. Jadi di sini ada instrumennya. Kesulitan memahami kosakata. Kalau di indikator karakteristiknya ini lebih banyak terjawab za, berarti anak tersebut mengalami kesulitan bagian membaca. Next. Ya, ini contoh yang untuk menulis. Next, Bu. Kemudian matematika dan numerasi. Ini contohnya, ini indikator yang bisa kita tampilkan. Jadi ketika kita mengajarkan matematika, kemudian kita menemukan indikator yang seperti ini, jika jawabannya banyak za, berarti anak tersebut mengalami kesulitan di bidang matematika. Next. Koordinasi gerak. Nah, bisa dilihat.
Ya, ketika anak cara gerak anak kesulitan organisasi benda, menjatuhkan benda selain pegang atau diambil, kesulitan menyusun puzzle gambar, kesulitan koordinasi tangan dan mata, keseimbangan buruk, sensitif pada suara keras atau berulang, sensitif pada sentuhan permukaan benda tertentu. Nah, seperti ini juga salah satu indikator kesulitan belajar di bagian koordinasi gerak. Contohnya di sini ada satu anak ya, kelas seperti Zidan. Itu dia ini menjatuhkan benda setelah dipegang atau diambil. Itu sering. Jadi kita harus bisa membagi fokus satu anak berbanding dengan 15 anak. Ini supaya anaknya tetap dalam posisi konsentrasi bagaimana. Nah, ini ternyata juga menjadi sebuah PR. Dan ternyata dengan anak sering melakukan itu, kalau kita mengiranya itu biasa. Dan ternyata kalau kita melihat dari identifikasi ini, berarti dia masuk dalam kesulitan belajar. Next, jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, setelah Anda memahami tentang pengertian dari kesulitan belajar dari berbagai negara, maka kali ini kita akan mencermati tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Langsung saja, Bu. Jenis kesulitan belajar yang pertama adalah disleksia atau kesulitan membaca. Ini dibaca mulai dari konsep kesulitan membaca. Kesulitan membaca adalah bentuk yang paling umum dari ketidakmampuan belajar. Ini betul, ya kan? Biasanya yang pertama kita akan tahu ketika anak mengalami kesulitan ketika membaca. Kalau biasanya membacanya itu sudah sulit, biasanya anak akan menerima materi semuanya juga akan sulit. Ya kan? Kita biasanya akan sulit memasukkan materi karena dasar utama biasanya adalah membaca. Kalau dia mengerti huruf, tapi ketika dia membaca tidak bisa, maka biasanya hasil pemahamannya pun juga tidak akan sama. Karena dia bisa paham, tapi dia tidak bisa menuangkan. Oh, maksudnya seperti ini. Kalau dia berbicara bisa, tapi ketika dia sudah menulis, itu kan juga akan sulit. Karena apa? Membaca saja bingung. Belum kenal huruf, tapi ketika merangkai menjadi kata, itu sulit. Nah, kesulitan membaca bisa jadi terkait dengan masalah dalam keterampilan tertentu, penguraian kata, kefasihan, pemahaman membaca yang buruk. Kemudian dari sini ada alat bantu yang bisa digunakan. Kemudian strategi praktis yang dalam menangani kesulitan membaca. Di sini sudah ada. Bisa Bapak Ibu lihat. Secara sekilas, nanti saya pecah. Text to speak itu seperti apa, buku audio seperti apa, nanti saya kasih contohnya. Next. Dan kesulitan membaca bisa jadi terkait dengan masalah dalam keterampilan tertentu. Coding, ya, penguraian kata. Seni untuk dapat melafalkan kata-kata. Ini adalah keterampilan yang memungkinkan murid menerapkan pengetahuan mereka tentang bagaimana huruf-huruf dibunyikan. Biasanya namanya manusia, namanya kita, fisiknya berbeda. Biasanya ketika pelafalan kata itu pasti akan berbeda. Jelas kan itu? Terutama seperti Bu Lutfi, Pak Muslikin ketika mengajarkan materi agama, kemudian membaca bahasa Arabnya. Biasanya antara anak yang satu dengan satunya itu sudah berbeda. Nah, ini yang namanya tadi kesulitan anak membaca dalam bagian apa? Penguraian kata. Jadi terkadang kan kita, contohnya kalau anak yang mengalami kesulitan disuruh membaca B jadinya D, kan bisa lah. Karena dia pahamnya kalau pokoknya modelnya sini dibaca B, baca D. Walaupun kita mengajarinya tadi D, tapi dia membacanya B. Seperti itu. Itu ternyata juga masuk salah satu dari apa? Kesulitan dalam penguraian kata. Oke, nice. Kemudian yang kedua adalah
Di sini jelas terlihat ketika kalau kefasihan itu berarti kan kelancaran membaca. Biasanya yang tadi, kalau anak sudah dikatakan membacanya kurang lancar, biasanya anak mesti akan mengalami kesulitan. Kenapa? Ketika temannya sudah mampu membaca satu kalimat, sedangkan dia satu kata saja masih dieja, itu pun belum lengkap. Nah, ini juga termasuk masalah kesulitan dalam membaca. Jadi kelancaran. Ya, jadi dalam di sini kalau fleksibel itu ada di bagiannya matematika. Matematika sama nanti berhitung. Next. Pemahaman membaca yang buruk. Nah, ini pemahaman membaca yang buruk itu ketika anak membaca dia bisa, tapi setelah dirangkai menjadi satu kalimat dia ditanya, kamu tadi membaca apa? Ini ganti yang dijawab. Bisa, kadang kita menemukan kan, kalau apa, ketika jenengan ngajari anak-anak itu membaca, runtut, dibaca setiap kata runtut, tapi ketika disambung menjadi kalimat, ini ganti. Biasanya kan kita juga pernah terjadi. Seperti itu ya. Lanjut dulu tuh. Nah, alat bantu yang dapat digunakan dalam menangani peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Pertanyaan saya, pernahkah Bapak Ibu menggunakan alat-alat ini untuk membantu anak-anak dalam membaca? Belum pernah. Mungkin malah taunya masih sekarang, ternyata tuh ada aplikasi. Nah, ini mungkin nanti bisa dicobakan. Bu Yesi mungkin bisa nanti seperti Mila, itu dicobakan pakai Google Play, itu text to speak TTS. Kalau yang TTS Maker ini mainnya dia di laptop, dia bukan di laptop atau di HP bisa, tapi bukan di aplikasi. Jadi mungkin bisa diketik di Google di pencarian, jadi baru bisa. Tapi kalau yang satunya itu bisa dipasang, karena dia melalui Play Store. Ternyata selama ini kan kita belum tahu bahwa ada alat yang bisa kita gunakan yang dekat dengan anak. Namanya kita kan artinya udah nggak bisa baca ya wes. Gimana ya caranya? Nah, ternyata ini setelah yang tadi saya setelah membaca ikut BIMTEK ini baru tahu, wah lah, ternyata selama ini itu kita sudah difasilitasi, hanya saja kita kurang tahu, kurang paham ya Pak Kim. Karena apa? Biasanya anak-anak ada Pak Kim beres. Kalau Kim hafal suruh baca, nah nanti dulu ya. Lanjut dulu sih. Ini yang kedua, buku audio dan buku TTS digital. Membantu anak mendengar buku dibacakan dengan keras. Beberapa anak suka baca bersama buku sehingga mereka dapat melihat kata-kata pada saat yang bersamaan. Buku audio, text voice, text to speak. Ternyata itu juga ada di Play Store. Audio ada? Ada, ini Pak. Itu bisa dicoba. Itu bagi anak-anak yang mengalami kesulitan membaca. Itu bisa dicoba untuk membantu. Iya, kita kan sama ini ngertinya, wah ya sudah, kita membaca mengeja, oh nggak bisa paling, wah pusing aku gimana. Di sekolah tak ramai, tapi di rumah, nah sama orang tuanya nggak diajari, kadang kan gitu dah. Buku audio itu kalau misalnya berupa buku itu ada betul sekarang? Ada. Lewat ini ya? Meskipun tidak pakai alat ini. Iya, ada, bisa. Karena anak kecil yang mengurangi. Iya, betul. Ada biasanya di toko-toko elektronik itu ada. Nah, makanya kan ini gambarnya kan, ini gambarnya kan buku terus kanan kirinya kan itu ada headset dan. Iya, ada. Buku audio. Bukan Quran Pak, tapi beda dengan Quran. Quran ada sendiri, buku audio ada sendiri. Buku audio kan di umum. Ora. Pokoknya ini juga tuh. Semuanya karena uang ya Wakin.
next Bu Lutfi. Sekitar 70-an. Iya. Kok enek ceritane larang. Nah, kemudian pengenalan karakter optik. Membaca dengan keras teks dari gambar dan gambar. Anak-anak yang memiliki masalah membaca dapat menggunakan OCR dengan mengambil foto lembar kerja dan dokumen lainnya dan bahkan objek seperti rambu-rambu jalan. Mereka juga dapat memindai dokumen OCR, dapat membaca kata-kata dari gambar di halaman web. Jadi ini semacam ini, OCR itu banyak jenisnya, hampir sama dengan scanner. Scanner, tapi bedanya kalau ini dari gambar bisa menerjemahkan. Sebenarnya ternyata itu ya tadi, ternyata itu ada cara. Dan selama ini ya saya seumur-umur baru tahu ya baru kemudian alat anotasi. Alat anotasi membantu anak-anak membuat catatan dan menulis komentar saat membaca. Hal ini dapat memudahkan mereka untuk mengingat informasi. Alat anotasi dapat digunakan pada perangkat lunak atau aplikasi tertentu, atau bisa juga berupa pena, spidol, dan catatan tempel. Gini, kalau yang contohnya di samping ini, Filtek, kotak label, anotasi super ini semuanya menggunakan internet. Tapi kalau yang berupa pena, spidol, dan catatan tempel itu bisa menggunakan kertas kecil itu suka sticky note, nah bisa. Tapi di situ kelemahannya kan anak membaca. Anak di situ kita latih menulis sebisa dia. Jadi jangan dipaksakan bahwa tulisan anak itu wajib benar dulu, jangan. Tapi dibiasakan anak menulis. Iya, dari apa yang dia lihat, silakan ditulis menurut dia itu sudah benar atau belum. Melalui nanti kalau yang paling mudah pakai sticky note tadi, itu yang murah. Kan tidak perlu internet dan untuk mengurangi HP tadi kan. Nah itu bisa. Dari situ latihannya. Jadi bukan satu kali. Kalau satu kali jelas kita belum menemukan hasil. Tapi kita akan berlatih itu secara berulang-ulang. Intinya hanya satu, praktek itu saja. Oke, harus berulang-ulang di situ. Kalau yang ini menggunakan aplikasi super, Adobe Acrobat, Amazon StackMaker ini sudah saya coba dan ini semuanya butuh internet. Karena nanti masuknya di perangban. Jadi nggak bisa kalau hanya kalau tanpa internet. Jadi yang paling mudah biasanya yang tadi kita pena menggunakan sticky note. Jadi anak setelah melihat ataupun membaca, biasanya kalau anak-anak yang kurang lancar dalam membaca kan mesti membacanya juga masih terbata-bata, ya. Di situ silahkan anak suruh nulis. Apa ya tadi yang kamu baca sekilas saja, tapi itu harus continue. Jadi tidak hanya satu kali. Dengan kebiasaan seperti itu, akhirnya anak akan terus dikoreksi. Oh, kesalahan kamu menulis di sini, nulis di sini, akhirnya ketemu. Tapi ini tadi membutuhkan waktu, telaten. Jadi tidak bisa hanya satu kali, dua kali. Lanjut Bu. Alat bantu yang dapat digunakan selanjutnya adalah kontrol tampilan. Memungkinkan anak-anak untuk mengontrol bagaimana teks ditampilkan. Saat membaca di layar, mereka dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan jarak teks. Anak-anak juga dapat menutupi atau menutupi bagian layar untuk mengurangi gangguan saat membaca. Ini contohnya ketika seperti ini. Kalau karena ini kaitannya dengan layar ya, ketika Bapak Ibu guru menyorot tulisan seperti ini, kan ini bisa dilebarkan, dicoba, dilebarkan. Nah ini di sini. Karena apa? Anaknya kan harus pengenalan huruf dulu. Dari membaca kita harus mengenal huruf. Jadi ini tadi bagaimana mengubah font, ukuran font, warna, dan jarak teks. Jadi seperti kita kembali lagi seperti anak TK awal, hurufnya besar-besar. Cuma kalau yang ini karena ini kaitannya dengan membaca layar, maka dia memerlukan, guru tersebut akan memerlukan alat bantu.
jelas harus menggunakan proyektor. Kalau sekarang itu proyektor yang lagi ngetren itu namanya OneBook. Nah, kemudian alat bantu selanjutnya adalah kamus dan tesaurus. Ada yang sudah pernah masuk di sini. Kamus CB sama tesaurus tematis. Ini kamus resmi milik kementerian. Belum pernah. Iya ada. Itu kamus CB materi, berbagai materi ada di situ. Tesaurus itu hampir sama dengan kamus, Bu. Jadi ketika kita itu ada menu masukkan kata, kemudian di situ ditulis ya, mungkin kita mau ngetik anonim gitu ya. Kita tidak tahu seperti disleksia, cari ya, disleksia itu apa saja di situ sudah diterangkan. Kayak kamus dasar. Iya, betul. Selama ini kan kita belum pernah tahu. Ternyata itu banyak. Jadi kalau ketika kita bingung menerangkan ke anak apa sih sebenarnya, lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan ini. Kita masukkan di tesaurus ini, kita cari apa sih makna dari kata tersebut. Memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dari negara. Ini dari Badan Pengembangan dan apa Bu Lutfi? Di situ apa? Badan Pengembangan dan Pembinaan. Iya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi ini resmi miliknya pemerintah. Jadi kita sebenarnya sudah difasilitasi. Strategi praktis dalam menangani kesulitan membaca. Yang pertama, membangun kosakata membaca dan terpapar dengan buku secara konsisten. Membaca kosakata. Nah, ini biasanya kalau untuk anak yang kesulitan membaca, kita jangan ragu walaupun kita guru SD, kita menggunakan bukunya anak TK. Jadi walaupun yang tulisannya besar-besar tidak apa. Karena apa? Kita fungsinya adalah untuk melatih anak itu bisa mengenal huruf dan akhirnya bisa membaca. Kalau kemarin saya coba seperti itu, saya membawa bukunya anak TK A, bukan hanya anak TK B, tapi TK A, jadi yang hurufnya besar-besar itu. Karena apa? Satu-satunya jalan yang paling mudah dan yang paling hemat menurut saya menghemat waktu itu dengan kita membawa buku itu. Karena apa? Kita harus mengenalkan huruf dulu, anak hafal. Menghafal, setelah menghafal kita rangkai kata. Kalau bukunya anak TK kan ada, nggak apa-apa, itu kita bisa. Ataupun kita cari di internet, di print. Hari ini 1 lembar, besok 1 lembar. Yang penting anak itu mau berlatih, gitu ya. Kemudian membaca dengan keras. Nah, kalau membaca dengan keras, ini ada 2. Yang pertama membaca dengan keras, yang kedua membaca dengan keras kepada pendengar yang membantu. Artinya, kalau yang pertama ini bisa dibacakan oleh gurunya. Kalau yang kedua, ini bisa dengan temannya. Jadi temannya membaca dengan keras. Jadi yang anak yang belum bisa membaca itu menyimak sambil ditunjukkan yang dibaca itu yang mana. Itu juga untuk melatih. Kemudian selanjutnya adalah petunjuk kontekstual. Kalau ini harus guru yang melaksanakan. Kemudian guru mengajarkan peserta didik cara mengidentifikasi petunjuk konteks. Kemudian teknologi bantuan seperti tadi TTS, kemudian alat bantu visual. Nah, di sini kalau alat bantu visual itu jelas ya, seperti tadi yang saya katakan alat. Bisa jadi itu juga sebagai di Playstore tadi kan ada beberapa, TTS juga bisa dipasang. Itu anak itu yang kesulitan membaca. Kalau petunjuk kontekstual berarti ini guru yang mengajarkan. Ketika ada tugas, otomatis kan guru yang memberikan arahan. Sekarang sudah sampai di sini. Terima kasih sudah ikut belajar, semoga bermanfaat. Saya cukupi yang 2 topik. Mungkin ada yang bertanya atau pas.
misalkan anak coret-coret tembok itu apa merupakan juga kekurangan dalam kosakata atau memang ya ekspresi daripada seni? Ini coret-coretnya tembok itu bisa jadi ekspresi. Biasanya justru anak yang mencoret di tembok itu anak yang bisa menulis. Banyak kan seperti itu. Karena dia seperti apa ya, malah mengekspresikan diri. Cuma kalau ketika kita melihat anak mencoret tembok, kalau mencoretnya itu tidak beraturan, ya kita harus mengarahkan. Ini nih, tapi kita arahkan supaya coretannya itu menjadi sebuah seni. Kalau dia pandai mencoret-coret, berarti kan dia ada indikasi bahwa dia mempunyai di bidang seni. Kemungkinan bisa seni melukis. Nah, jadi kita arahkan Pak supaya temboknya itu menjadi tembok yang lebih bagus lagi, menjadi lukisan alami. Kalau kita ada murid yang seperti itu, jangan langsung kita tegur. Tapi ditanya dulu, kenapa kamu mencoret tembok? Ditanya dulu, kita analisis kenapa anak tersebut melakukan. Tapi kalau memang tadi, kalau memang dia tetap tidak bisa diam, tetap temboknya dicoret, kita arahkan saja. Kalau begitu ya udah, kamu lukis saja temboknya menjadi sebuah pemandangan. Nah, jadi biar sekolahnya apa lebih bagus lagi. Karena di situ ada banyak seni anak-anak. Mungkin ada lagi? Sudah? Cukup? Ya, alhamdulillah kita sampai di penghujung. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Di jam-jam rawan ya, tapi ini belum waktunya pulang. Jam-jam rawan tapi belum waktunya pulang. Memang jam kerja kita jam 2. Secara otomatis memang masih jam dinas. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan, atas kelonggaran waktu Bapak Ibu semua untuk mengikuti pengimbasan hasil BIMTEK saya tentang anak kesulitan belajar. Jadi sebenarnya anak kesulitan belajar itu harusnya memerlukan guru pendamping khusus. Hanya saja kalau kita tidak ada dana untuk membayar guru tersebut, apakah kita akan lepas tangan? Tentunya kan tidak. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya kita belajar. Dengan seperti ini kan kita tahu tadi, ternyata itu kalau kesulitan seperti ini ada alat bantu yang bisa saya pakai. Kenapa kok di sini saya tadi menunjukkan seperti yang di Playstore? Kan anak itu kalau di rumah biasanya kalau disuruh pegang buku kan sulit. Jadi kita coba mengganti. Dari situ coba kita tanya, kamu sudah pasang ini, kamu hasilnya apa? Kalau dia menjawabnya salah, berarti kan dia berbohong. Dia tidak buka, tapi buka yang lain. Mungkin buka game, buka dan sebagainya. Itu ya. Ini adalah solusi ketika kita mengalami ada anak yang kesulitan belajar, tetapi sekolah tersebut belum mampu mendatangkan guru pendamping khusus. Solusinya ini tadi, dan kita mencoba untuk terus mencoba. Ya, jadi bukan berarti kalau anak sudah kesulitan belajar ya sudah berarti apa? Sudah memang hanya sekian kemampuan anaknya. Jangan, tapi kita tetap harus usaha. Lagi. Nah, ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.